Baik, kemudian kita akan berbicara tentang pankreas. Pankreas letaknya di bawah hati, dan maksudnya di bawah lambung sebenarnya. Gambar ini kurang tepat. Ini hati, kemudian ini lambung ya. Jadi sedikit di bawah lambung. Oh, ini lambungnya nggak lambungnya dibuat transparan ya. Dia tepat di bawah lambung ya, agak tersembunyi ya, posisinya. Pankreas memiliki peran penting dalam proses pencernaan. Karena apa? Pankreas menghasilkan getah pencernaan serta juga menghasilkan hormon-hormon yang maksud saya hormon-hormon yang berperan penting untuk menurunkan glukosa dalam darah ya. Baik, Anda lihat di sini ini adalah pankreas, getah pencernaan dan maksudnya getah pencernaan ini salah satunya adalah NHCO3 dan juga beberapa enzim lain dari pankreas nanti akan disalurkan menuju ke duodenum, di intestinum tenuae atau susah halus, tepatnya di duodenum ya, di duodenum, lewat satu saluran namanya ductus pancreaticus. Ini ductus pancreaticus. Jadi semua enzim atau getah pencernaan yang lain juga yang dihasilkan oleh pankreas itu bekerjanya semuanya di intestinum tenuae, tepatnya di duodenum. Dari pankreas nanti disalurkan lewat ductus pancreaticus, akan masuk ke duodenum, maka enzim tersebut akan bekerja di daerah ini. Dan bisa Anda lihat ini adalah vesica velia yang isinya cairan empedu dan atau garam empedu yang di sini nanti akan dialirkan lewat ductus pancreaticus. Nah, maksudnya ductus colecticus. Jadi saluran dari cairan empedu namanya ductus colecticus. Kemudian ini akan menyatu dengan aliran ductus pancreaticus dan akhirnya menjadi sebuah saluran bersama, akan mengalir menuju ke intestinum tenuae atau tepatnya pada duodenum. Baik, struktur pankreas kita lihat sekarang bahwa pankreas ini memiliki bagian-bagian penting yang berfungsi untuk menghasilkan hormon dan juga berfungsi untuk menghasilkan enzim. Nah, ini pankreas tadi ya, ini pankreas. Bahwa di pankreas itu terdapat apa yang disebut dengan pulau Langerhans. Pulau Langerhans ya, ini kecil-kecil namanya pulau Langerhans. Jadi kecil-kecil ini pulau Langerhans. Di pulau Langerhans inilah dihasilkan banyak enzim dan juga dihasilkan hormon. Kita lihat sekarang, kalau ini kita besarkan, ada bagian sel-sel tertentu yang menghasilkan hormon tertentu ya. Baik, kita lihat di bagian ini dulu. Ini namanya sel alfa. Jadi ini struktur pulau Langerhans, seolah ini pulau Langerhans ya. Ini terdiri dari yang pertama sel alfa, ini penghasil glukagon. Kemudian ada sel beta, ini penghasil insulin. Kemudian sel delta penghasil somatostatin. Kemudian sel F penghasil polipeptida. Nah, ada sel F. Nah, misal di sini sel alfa ya, kita akan bahas untuk 3 sel ini. Sel alfa ini menghasil glukagon, ini berperan penting untuk meningkatkan gula darah atau glukosa dalam darah. Nah, dia berfungsi mengubah glukagon ya, maksudnya mengubah glikogen menjadi glukosa ya. Saya ulang, ini glukagon ini berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian insulin ini mengubah kebalikannya, mengubah glukosa menjadi glikogen. Kemudian somatostatin ini memiliki peran penting untuk menghambat beberapa hormon ya, di hormon yang ada misal adalah di lambung ya. Baik, untuk sel F penghasil polipeptida, nanti akan kita bahas lebih kuat lagi. Nah, maka di sini sel alfa, sel delta, sel alfa, sel beta, sel delta dan sel F ya, terutama 3 sel ini, sel alfa, sel beta, sel delta, ini adalah merupakan kelenjar endokrin. Nah, karena apa? Dia menghasilkan hormon atau kelenjar buntu. Kemudian berikutnya lagi adalah di sini ada sel-sel ASI ini. Sel ASI adalah penghasil enzim. Sel ASI ini adalah penghasil enzim. Enzim dihasilkan oleh sel ASI ini cukup banyak. Pertama amilase. Nah, sekarang Anda ingat bahwa amilase dihasilkan
di mulut ya, juga dihasilkan di pankreas. Nah, kalau di pankreas ini eh, fungsinya juga sama dengan amilase yang ada di mulut ya, yaitu mengubah amilem menjadi maltosa sama glukosa. Kemudian ada trypsinogen, kemudian ada chymotrypsinogen, lipase atau stiapsin. Nah, sekarang kita ketemu juga sebuah hormon yang dihasilkan, sebuah enzim yang dihasilkan di lambung. Lambung juga menghasilkan sebuah enzim yang berperan untuk memecah lemak, namanya lipase. Nah, sekarang di pankreas juga ternyata dihasilkan lipase lagi, atau sering disebut dengan stiapsin. Fungsinya juga sama, untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada peptidase, ribonuklease, sama NAHCO3. Nah, sekarang Anda lihat bahwa pankreas itu dapat menghasilkan hormon, juga dapat menghasilkan enzim. Maka pankreas ini sering disebut sebagai kelenjar endokrin sekaligus eksokrin. Disebut sebagai kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon, disebut sebagai kelenjar eksokrin karena menghasilkan enzim ini. Oke. Berikutnya kita lihat. Nah, ini enzim yang dihasilkan di pankreas. Kita lihat satu persatu. Trypsinogen. Nah, kita sebelumnya ada beberapa enzim yang dihasilkan di lambung yang berakhir dengan gen. Apa kemarin? Ya, apa sebelumnya itu pepsinogen. Nah, ini juga trypsinogen. Kemudian jika kita ketemu dengan chymotrypsinogen. Nah, biasanya enzim yang berakhiran ogen seperti ini adalah enzim yang belum aktif, seperti pepsinogen. Untuk harus aktif menjadi, untuk bisa bekerja harus aktif menjadi pepsin ya. Yang kemarin kalau pepsinogen diaktifkan oleh Cl menjadi pepsin. Nah, sekarang ini trypsinogen. Ini belum aktif juga. Harus untuk bisa bekerja harus diaktifkan oleh siapa? Oleh enterokinase menjadi tripsin. Nah, baru kita dapat bekerja. Tripsin apa fungsinya? Mengubah protein menjadi asam amino. Nah, kemudian enterokinase itu apa? Enzim juga. Siapa menghasilnya? Dihasilkan oleh usus halus, ya, oleh intestinum tenuis. Ya. Kemudian chymotrypsinogen ini juga belum aktif. Untuk bisa bekerja harus diaktifkan menjadi chymotrypsin. Siapa yang mengaktifkan? Enterokinase. Ingat, enterokinase dihasilkan di usus halus. Kemudian apa fungsi chymotrypsinogen? Yaitu mengubah protein atau memecah protein menjadi pepton sama asam amino. Nah, kemudian peptidase yaitu mengubah dipeptida menjadi asam amino. Nah, kalau ada tulisan di atas di atas panah seperti ini, artinya apa? Cara membacanya, dipeptida itu diubah oleh enzim peptidase menjadi asam amino. Nah, sama juga seperti ini, chymotrypsinogen diubah oleh enzim enterokinase menjadi chymotrypsin. Chymotrypsin itu memecah protein ya. Jadi chymotrypsin itu apa? Chymotrypsin memecah protein menjadi pepton sama asam amino. Itu cara penulisan enzim biasanya seperti itu ya. Ditulis di atas garis panah seperti ini. Ada lipase, stiapsin sudah, fungsinya untuk apa sudah tadi ya. Amilase juga. Ribonuklease ini sering disebut dengan RNase, yaitu enzim yang memecah RNA. RNA itu sebuah poliribonukleotida. Dipecah oleh ribonuklease menjadi monoribonukleotida. Jadi ini ribonuklease sering disebut juga RNase. Kemudian deoksiribonuklease atau DNase, atau enzim yang memecah DNase itu. Apa fungsinya? Memecah DNA atau polidioxinukleotida menjadi monodeoxinukleotida. Nah, ini perlu Anda pahami bahwa DNA sama RNA adalah merupakan polinukleotida. Jadi ini maka disebut polidioxinukleotida. Ini poliribonukleotida. Karena apa? Dia memang gabungan antara nukleotida. Maka dia akan dipecah oleh enzim ini menjadi mono. Ini juga menjadi mono. Nah, seperti itu. Kemudian NaHCO3 ini untuk menetralisir sifat asam makanan dari ventriculus yang masuk ke intestinum tenuis. Ingat bahwa makanan dari ventriculus itu bersifat sangat asam. Kenapa sangat asam? Karena bercampur dengan HCl. Nah, untuk masuk ke usus halus, maka akan dinetralisir oleh NaHCO3 sehingga makanan menjadi yang zatnya bersifat